Halo everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai belajar React. Nah, di sini kita akan menginstal React.js. Nah, kalau teman-teman salah fokus dengan tampilan new tab saya, teman-teman teman-teman lihat di sini ini adalah feed atau berita-berita terbaru yang seputar programming yang teman-teman bisa pilih topiknya itu teman-teman. Nah, kalau di sini saya feeds-nya itu setting. Nah, di sini saya pilih seperti ini. Nah, untuk ekstensinya sendiri teman-teman bisa cari daily.dev. Nah, daily.dev ini adalah sebuah extension di dalam Chrome teman-teman. Jadi teman-teman bisa install kalau teman-teman ingin seperti ini. Nah, oke, kita kembali ke topiknya. Nah, di sini kita tidak menginstal lewat yang namanya React Dev. Nah, di sini kalau lihat teman-teman, kita langsung learn React dan kita masuk ke installation dan start a new React project. Nah, di sini juga diperingatin, ada catatan, kamu harus install Node.js untuk local development-nya. Nah, di sini tidak ada perintah untuk menginstal React.js, teman-teman. Yang ada malah untuk menginstal Next.js. Next.js ini adalah full stack React Frameworks. Jadi, dia itu adalah sebuah full stack yang untuk bisa membangun aplikasi. Jadi, dia itu framework-nya React.js lah kalau kita bilang. Nah, kan kita ingin belajar React.js. React.js aja belum belajar. Kenapa yang diinstal itu malah langsung frameworknya? Kan kita harus tahu nih React.js-nya dulu baru kita belajar frameworknya. Kemudian di bawah lagi juga sama, di bawah lagi juga sama, nggak ada itu yang namanya nginstal React. Dan yang terakhir malah di sini kita diperintahkan ada tutorial untuk install namanya React Expo. Di sini adalah versi dari video sebelumnya saya udah jelasin kalau React Native itu ada yang versi untuk webnya bisa dijalankan di browser. Namanya itu React Expo. Seperti itu. Nah, di sini kan tidak ada. Nah, malah saya menemukannya itu langsung dari Fight. Dan ini adalah cara terbaik untuk sekarang menginstal yang namanya React.js. Nah, di sini ada npm create. Kalau kita masuk ke getting started-nya, kita kunjungi ke bawah ada npm create fight latest. Kemudian kita beri nama aplikasinya dan template-nya ini kita ganti dengan React. Oke, kita copy, kita salin. Nah, sebelum itu teman-teman harus menyiapkan di mana dokumen, di mana proyek atau aplikasi yang teman-teman ingin buat. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu, saya masuk ke dalam dokumen, saya buat dulu folder, sebuah folder yang namanya belajar React.js. Oke. Nah, dalam folder ini saya masuk, kemudian saya klik kanan open in terminal. Kalau teman-teman itu opennya open Git. Oke, nah di sini ingin membuka ini, lalu kita ketik kode titik untuk membuka VS Code, teman-teman. Nah, di sini VS Code-nya sudah terbuka. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membuka terminal atau teman-teman bagi yang bingung, di sini saya hapus dulu. Teman-teman bisa arahkan buka VS Code-nya, arahkan file, kemudian open folder dan masuk ke folder yang teman-teman buat barusan. Oke, open, maka dia udah ada di dalam belajar React.js. Nah, teman-teman buka terminal, caranya sini new terminal atau cara lebih cepatnya itu control backtick untuk menutup dan membuka. Oke. Nah, di sini untuk membuka dan menutup. Nah, di sini teman-teman bisa paste perintah yang tadi. Perintah yang teman-teman dapetin dari ini. Nah, teman-teman udah copy, teman-teman bisa paste. Nah, di sini kita ganti dulu teman-teman. Ini menjadi React dan ini menjadi nama proyeknya teman-teman, nama aplikasi yang teman-teman ingin buat. Nah, di sini saya belajar React. Oke, kita paste dan kita lihat langsung jadi teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini, dia udah ada struktur file atau folder yang sudah terstruktur seperti itu, teman-teman. Ada public, ada src. Nah, di sini udah ada main.jsx, ada index, ada app.jsx, dan itu udah titik .jsx, teman-teman ya. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, dia itu ekstensi filenya udah titik .jsx karena dia itu mendukung untuk membuat komponen.
Nah, apakah sudah selesai sampai di situ? Belum, teman-teman. Teman-teman harus jalankan perintah yang ada di sini. cd belajar React. Jadi kita masuk ke dalam aplikasi ini, belajar React, kemudian kita install dulu. Nah, di sini kita npm install. Kita tunggu ya teman-teman. Sambil menunggu, karena kita memakai CSS-nya ini CSS dari framework-nya, yaitu Tailwind CSS. Jadi kita cari dulu langsung di sini Tailwind CSS. Tailwind CSS. Nah, di sini kita get started. Nah, kita masuk ke bagian framework guide. Nah, di sini lalu kita pilih Python. Nah, oke, kita tunggu di sini dan kita kembali ke proyeknya apakah sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai, teman-teman. Nah, oke, sudah selesai. Lanjut kita coba jalanin dulu npm run dev apakah ada masalah. Nah, kita jalankan http localhost. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak jalan, mungkin teman-teman itu belum masuk ke dalam ini, ke dalam belajar React-nya, ke dalam proyeknya teman-teman. Mungkin teman-teman tuh install npm installnya di luar atau berada di belajar React.js, tidak berada di dalam belajar React.js. Jadi pastikan teman-teman npm installnya itu udah di dalam belajar React seperti itu. Nah, ini sudah bisa dijalankan. Nah, kalau kita ganti dulu ya. Kita oprek dulu deh teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ganti sini belajar React dan kalau kita lihat boom, tidak payah refresh dia sudah terganti. Dia langsung merender komponen yang baru saja dirubah. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita install Tailwind CSS-nya langsung. Nah, di sini karena kita udah menjalankan perintah ini tadi, oke, kita jalankan langsung perintah dari terminal. Atau teman-teman tidak perlu buka file, teman-teman langsung buka Tailwind CSS-nya aja. Buka yang pilih using React dan teman-teman copy. Di sini teman-teman paste. Nah, di sini teman-teman ketik Ctrl C untuk mematikannya. Teman-teman paste. Oke, kita tunggu. Nah, ini juga teman-teman bisa paste. Teman-teman copy dulu sambil menunggu ini. Nah, oke, selanjutnya kita bisa paste lagi. Oke, di sini akan membuat dua file yang nama tailwind.config.js dan fedconfig.js. Kenapa tidak JSX? Karena dia tidak membuat komponen di dalamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ganti bagian konten ini. Bagian konten ini ada di dalam tailwind.config.js. Jadi teman-teman masuk ke tailwind.config.js, kontennya ini teman-teman paste. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan kita ganti di bagian index.js. Oke, kalau kita cari di sini index.js. Nah, di sini kita bisa Ctrl A, kemudian hapus aja. Kemudian ganti dengan yang ini, teman-teman. Dan selanjutnya kita jalankan ulang dengan npm run dev. Nah, kalau teman-teman bingung, kenapa npm run dev? Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam package.json. Nah, di sini ada script. Di sini kalau kita ingin membuildnya, kita jalankan npm run build. Seperti itu. Di sini teman-teman, kalau tidak salah bisa diganti. Kalau kita ganti npm run dev, maka tidak ada. Kalau npm run up, nah maka ada. Jadi kita ganti aja yang biasa di sini run dev. Dan di sini kita Ctrl C, kita hapus, kita jalankan npm run up. Tidak bisa, tapi kalau npm run dev, di sini bisa kita clear dulu npm run dev. Oke, nah coba kita jalankan. Nah, kita lihat misal di sini perbedaannya. Nah, oke, ini udah langsung refresh. Jadi seperti ini jadinya. Ini udah menjadi bawaan dari Tailwind CSS. Oke, di sini kita oprek di bagian up.jsx. Oke, nah bagi teman-teman bisa Ctrl A. Teman-teman yang udah install extension ini, nah atau kita install bareng-bareng. Nah, di sini saya udah install namanya ES7. Nah, nah di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa install ini ES7 Plus di sini biar sama seperti saya. Nah, ketika teman-teman udah install, teman-teman bisa gunain di sini misalnya contoh up.jsx, teman-teman bisa jalanin rfc.
Kalau teman-teman tab atau enter, maka dia udah jadi teman-teman. Udah membuat sebuah halaman dengan satu klik seperti itu. Jadi kalau teman-teman arahin kemari, nah ini sudah terjadi, udah terbuat namanya app. Kalau kita ingin mengetes Tailwind CSS-nya, caranya kita buka di sini class name. Kenapa class name? Karena ini adalah bawaan dari JSX. Tapi kalau teman-teman gunain .js, maka class name ini akan menjadi kelas biasa. Oke, kita buat flex. Di sini misalnya ingin membuat display flex, kemudian teksnya itu rednya itu 500. Oke, seperti ini. Kemudian kalau ingin besar, teks 4XL. Oke, maka akan besar. Ini dapat dari mana? Kalau warnanya ini dapat dari colors. Nah, kita bisa pilih di sini. Oke, teman-teman, sampai di sini aja video mengenai penginstalan React.js dan Tailwind CSS-nya menggunakan Fat.js. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you soon.